Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Malia Francisca MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat bahasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, nikmat serta hidayahnya. Andai kata lautan sebagai tintanya dan pepohonan sebagai penanya, niscaya tidak akan dapat menuliskan beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, perkenalkan saya Nur Fatin Aliyah dari kelas 2 IATB. Di sini saya akan mereview atau memberikan khulasoh tentang mata kuliah filsafat bahasa dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Baik, pertemuan pertama ialah kontrak belajar. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu tentang definisi filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan salah satu cabang filsafat yang mengandalkan analisis penggunaan bahasa, karena banyak masalah-masalah dan konsep-konsep filsafat yang dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Dan kunci utama dalam filsafat ialah sebuah bahasa. Filsafat bahasa bertujuan menjelaskan fenomena bahasa sebagai refleksi keberadaan manusia dan pertalian antara bahasa dan gaya penalaran. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu tentang analisa bahasa Georg Gomez. Tugas filsafat adalah memberi analisis yang tepat atau yang memadai tentang konsep suatu proposi, yang itu menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan konsep atau proposi itu. Kemudian More berpendapat dalam filsafat neo-hegelianisme banyak dijumpai ungkapan-ungkapan metafisis seperti jiwa itu adalah abadi. Kemudian More juga berpendapat bahwasanya ungkapan-ungkapan semacam ini merupakan jenis ungkapan yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Maka dari itu perlu dibuang karena tidak ada gunanya. Dan yang terakhir selain itu, menurutnya common language atau bahasa sehari-hari merupakan sumber akal sehat yang sudah mencukupi. Karena itu filsafat harus berpihak kepada akal sehat dan alatnya adalah analisis bahasa. Baik, kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu kita akan mempelajari tentang atomisme logis Bertrand Russell. Baik, kita akan mempelajari tentang biografi Bertrand Russell. Bertrand Russell mempunyai nama panjang yaitu Bertrand William Russell dan lahir di Montmorency, Inggris pada tanggal 18 Mei 1872. Dia juga dikenal sebagai ahli filsuf. Kemudian kita akan mempelajari tentang substansi atomisme logis Bertrand Russell. Konsep atau metode filsafat yang ditawarkan Russell dikenal dengan istilah atomisme logis. Atomisme logis adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposi-proposi atomik atau proposi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Kemudian, atomisme juga memiliki kelemahan. Yang pertama ialah memiliki kelemahan yang tampak dari ketidakkonsistennya dalam menolak metafisika. Kemudian, yang kedua ialah menggunakan suatu kriteria untuk menentukan makna. Baik, kita lanjut ke pertemuan kelima, yaitu tentang language game. Language game dikemukakan oleh Wittgenstein agar setiap orang dapat saling mengenal serta memahami latar belakang dari orang-orang yang diajak komunikasi. Kemudian, istilah language game mulai dikenalkan oleh Wittgenstein pada karya keduanya yang berjudul Philosophical Investigation. Aspek pragmatik bahasa yaitu sebagai alat komunikasi
dalam hidup manusia. Bahasa tidak hanya memiliki satu struktur logis saja, melainkan segi penggunaannya dalam hidup manusia yang bersifat kompleks dalam berbagai kehidupan. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Namun, sebuah bahasa akan memiliki makna tertentu apabila bahasa digunakan sesuai dengan penggunaannya. Baik, kita akan mempelajari tentang materi yang keenam, yaitu kategori mistake Gilbert-Ryle. Menurut Ryle, kekeliruan pokok yang sering terjadi dalam filsafat adalah apa yang disebutnya sebagai kategori mistake atau kekeliruan dalam kategori. Mereka yang mengadakan kekeliruan ini akan melukiskan fakta-fakta yang termaksud kategori satu dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori lain. Semisal contohnya ialah seorang ibu pergi ke supermarket. Setelah sampai, ia melihat banyak koleksi sabun di dalam satu rak yang berisi bermacam-macam sabun. Kemudian ia bertanya kepada salah satu karyawan, "Mas, saya ingin mencari sabun." Perkataan ini jelas merupakan kategori mistake, sebab jenis sabun di toko tersebut bermacam-macam, dan ibu tersebut ketika ingin membeli ataupun ingin menanyakan sabun harus disertai keterangan sabun apa dan untuk apa, begitu. Kita ke pertemuan terakhir, yaitu tentang linguistik fenomenologi John Austin. Secara garis besar, Austin berkeyakinan bahwa dari bahasa sehari-hari akan ada banyak hal yang dapat dipelajari. Ia juga meyakini bahwa tidak sedikit masalah filosofis yang akan tampak menjadi bentuk baru jika didekati dengan alat-alat yang terkandung dalam bahasa sehari-hari. Dalam karyanya How to Do Things with Words, Austin berusaha untuk memperincikan teori tindak tutur, yaitu tindakan bahasa yang berperan ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat atau ucapan. Teori tersebut dibangun oleh Austin melalui tesis. Dalam mengatakan sesuatu, berarti kita melakukan sesuatu pula. Pada prinsipnya, tindak tutur menggarisbawahi bahwa perkataan dan tindakan adalah sama. Setiap pernyataan yang dituturkan mencerminkan si penuturnya itu.